Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang peristiwa G30S PKI. Sebelum kita bahas kronologinya, kita ketahui dulu siapa korban-korbannya. Para jenderal yang diculik yaitu Letjen Ahmad Yani, Maijen Harjono, Maijen R. Suprapto, Brigjen Sutojo, Letu PA Tandean, Brigjen DI Panjaitan, dan juga Maijen S. Parman. Nah, sekarang kita masuk ke kronologinya. Pada Jumat 1 Oktober 1965, RRI Jakarta menyiarkan berita penting secara berturut-turut. Pada Kamis 30 September 1965 pukul 7 pagi, adanya gerakan militer dalam Angkatan Darat yang dinamakan Gerakan 30 September dikepalai oleh Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion Cakrabirawa, pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno. Pada hari yang sama, pukul 7 malam, RRI menyiarkan pidato radio Panglima Komandan Cadangan Strategi Angkatan Darat, Mayor Jenderal Soeharto, yang menyampaikan bahwa Gerakan 30 September tersebut adalah golongan kontra-revolusioner yang telah menculik beberapa perwira tinggi Angkatan Darat dan telah mengambil alih kekuasaan negara dari Presiden atau Panglima tertinggi ABRI, atau juga pemimpin besar revolusi, dan melempar kabinet Dwikora ke kedudukan demisioner. Kemudian pada 1 Oktober 1965 terjadilah penculikan 7 jenderal yang terdiri dari anggota staf tentara oleh sekelompok pasukan yang bergerak dari lapangan udara menuju Jakarta daerah selatan. 3 dari 7 jenderal tersebut diantaranya telah dibunuh di rumah mereka masing-masing, yakni Ahmad Yani, MT Haryono, dan DI Panjaitan. Sementara itu, 3 target lainnya yaitu Suprapto, S. Parman, dan Sutoyo ditangkap secara hidup-hidup. Abdul Haris Nasution yang menjadi target utama kelompok pasukan tersebut berhasil kabur setelah berusaha melompati dinding pembatas Kedubes Irak. Meskipun begitu, Pierre Tendean beserta anak gadisnya Ade Irma S. Nasution pun tewas setelah ditangkap dan ditembak pada 6 Oktober oleh Regu Sergap. Lalu pada tanggal 1 Oktober 1965 pada sore hari, gedung RRI Pusat dan kantor Pusat Telekomunikasi dapat direbut kembali tanpa pertumpahan darah oleh satuan RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Pada tanggal 2 Oktober 1965 pukul 12 siang, Halim Perdana Kusuma dapat dikuasai oleh RPKAD di bawah komando Kolonel Sarwo Edi Wibowo atas perintah Maijen Soeharto. Pada tanggal 3 Oktober, pasukan RPKAD yang dipimpin oleh Mayor C.I. Santoso berhasil menguasai daerah Lubang Buaya. Pada hari itu juga ditemukan tempat para perwira yang diculik dan dibunuh tersebut. Mayat para perwira itu dimasukkan ke dalam sumur yang bergaris tengah 3/4 meter dengan kedalaman kira-kira 12 meter, yang kemudian dikenal dengan nama Sumur Lubang Buaya. Kemudian tanggal 4 Oktober mayat para jenderal diangkat dan dikeluarkan dari sumur Lubang Buaya. Lalu pada tanggal 5 Oktober, jenazah para perwira TNI AD tersebut dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang sebelumnya disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat. Untuk sejarah lengkapnya kalian bisa menonton di film G30S PKI. Thank you for watching and telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.